uji normalitas data dan homogenitas varian. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Jika banyaknya data itu lebih dari 30, maka kita dapat mengasumsikan bahwa data itu berdistribusi normal. Data yang normal memiliki kekasan seperti mean, median, dan modusnya itu memiliki nilai yang sama. Metode chi-square dalam uji normalitas. Metode chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Dengan rumus yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari OI kurang EI kuadrat per EI, di mana OI-nya itu adalah nilai frekuensi observasi, EI-nya itu adalah nilai frekuensi expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal, dikalikan N total frekuensi kali Pi kali N, dan N-nya itu adalah banyaknya angka pada data atau disebut dengan total frekuensi. Selanjutnya itu adalah nilai Z-score dalam uji normalitas. Nilai Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-rata yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di antara rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-score-nya itu akan bernilai negatif. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan X bar kurang mu kali per sigma, di mana X-nya itu adalah nilai rata-rata yang diamati atau skor mentah, mu-nya itu adalah rata-rata populasi, sigma-nya itu adalah standar deviasi populasi, Z-nya itu adalah Z-score atau nilai baku. Prosedur untuk menghitung uji normalitas. Yang pertama itu kita merumuskan hipotesis dengan HO-nya itu adalah data berdistribusi normal dan HA-nya itu dengan data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, membuat tabel bantu untuk penyajian data. Yang ketiga, menentukan taraf nyata atau alpha untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel. Rumus chi kuadrat tabel adalah X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat DFA, di mana DF-nya itu adalah derajat kebebasan, DF-nya itu dirumuskan dengan K kurang 3, K-nya itu banyaknya kelas interval, dengan alpha-nya itu adalah level signifikan, yaitu sama dengan 5% atau 0,05. Yang keempat itu menentukan nilai uji statistik, yaitu dengan mencari nilai Z-score dan chi kuadrat. Yang kelimanya itu kita menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jika hipotesisnya itu lebih besar dari X kuadrat tabel, ditolak. Jika H0-nya itu lebih kecil dari X kuadratnya itu, makanya nilai kriterianya itu diterima. Yang keenamnya itu yaitu menarik kesimpulan. Yang selanjutnya itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Burlet. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas variansi. Langkah-langkah menghitungnya itu adalah yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus X kuadrat sama dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat per N dalam kurung N kurang 1, dan rumus SY kuadratnya itu sama dengan akar dari N sigma Y kuadrat kurang dalam kurung Y kuadrat per N kali N kurang 1. Yang keduanya itu mencari F hitung dengan revariance X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per X kecil. Yang ketiga itu membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan
Untuk varians terbesar adalah deka pembilang n-1. Untuk varians terkecil adalah deka penyebut n-1. Jika f hitung lebih kecil dari f tabel, berarti homogen. Jika f hitung lebih dari f tabel, berarti tidak homogen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari uji normalitas data dan homogenitas varians itu menggunakan SPSS. Yang pertamanya itu kita akan menginput datanya itu di variabel view. Untuk yang pertama itu nilai tipe datanya itu numerik, untuk desimal itu buat nilai, untuk measure-nya itu scale. Selanjutnya yaitu metode. Untuk tipe datanya itu tipe string. Itu akan ditampilkan di data view, yaitu dua kolom, yaitu nilai dan metode. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat di Excel, tinggal kita copy saja. Ketik CSS, maka akan ditampilkan inputnya di sini. Pertama itu kita akan mencari uji normalitas data. Yang pertama dilakukan itu klik analyze, descriptive studies, explore, klik start nilainya itu ke dependent list, metodenya itu ke factor list. Kita klik statistik. Nah, di sini untuk kebenarannya itu 95%, maka kesalahannya itu ada 5% atau 0,05. Selanjutnya kita klik plots, terus klik normality plots, klik continue. Oke. Outputnya akan ditampilkan data seperti ini. Yang pertama yang kita lihat itu kita fokus ke test of normality-nya. Nah, di sini untuk nilai signifikannya itu adalah 0,200. Ini kan lebih besar dari 0,05. Maka datanya ini bisa kita katakan sebagai data yang normal. Selanjutnya kita ingin mencari homogenitas. Yang pertama klik analyze. Pertama itu kita ke variabel view, ke values-nya. Satunya itu kita buat untuk export. Pertama itu untuk expose. Yang kedua itu kita buat penemuan. Nah, kita ke data view-nya, ke analyze, descriptive studies, explore, sama, terus ke plot. Kita ke untuk normalitasnya itu kita klik unperformance dulu. Oke. Maka kita lihat ke test of normality.
intinya. Nah, di sini untuk expose-nya itu, untuk signifikannya itu kan lebih besar dari 0,005, maka data ini bisa kita katakan sebagai data normal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Suryanto Manulang selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Statistika, dan kepada Kak Novan Setiadi dan Kak Ratnasari selaku dari Asisten Lab dari Praktikum Statistika.